Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kita update kembali terkait dengan perkembangan kasus dari aktor China Alan Yu Menglong. Ini kan teman-temanku di China pun juga sempat beberapa kali komunikasi di beberapa hari terakhir ini. Katanya sih kalau di China itu pemberitaan terkait dengan kasus ini itu sudah sangat jarang sekali teman-teman. Banyak media ataupun juga konten kreator di sana lewat sosial media platform di China itu banyak yang sudah tidak bisa lagi membahas terkait dengan isu ini. Tapi ada salah satu poin yang menjadi salah satu dugaan kecurigaan masyarakat terkait dengan penyebab meninggalnya aktor usia 37 tahun ini. Kan kalau sampai sekarang keterangan dari penyidik itu masih sama bahwa tidak ditemukan unsur pidana dari kasus ini. Bahkan ibunya pun sudah menyatakan ke publik lewat tulisannya bahwa anak saya itu terjatuh dari lantai 5 apartemennya karena dia mengkonsumsi alkohol terlalu banyak di malam itu. Masyarakat menilai di warga Cina bahwa sepertinya ibunya ketakutan karena dugaannya ibunya juga melindungi keluarganya karena nama-nama yang diduga ikut pesta bersama Yu Menglong di malam hari itu kan awalnya kita pikir cuma 6 atau 7 orang. Ternyata dugaannya ada 17 orang. Salah satunya nih, ada sosok yang sangat besar di China, tidak hanya dari segi hartanya, nilainya sudah triliunan rupiah, tapi juga ada terhubung dengan partai tertentu di sana. Namanya CCP ya, Chinese Communist Party. Wow, ini udah berurusan dengan banyak hal-hal yang katanya ada urusannya dengan money laundering. Maksudnya gimana korelasinya? Kita bahas satu persatu poinnya. Jadi di sini ada beberapa hal yang dikatakan dari sejumlah informasi di sini. Ada namanya dugaannya Xin Chin ya. Ini adalah putra dari Chai Chi dan juga Tia Hian yang merupakan politikus dan juga salah satu elit orang terkaya yang ada di China. Apa hubungannya dengan Xin Chin? Xin Chin ini dugaannya adalah ya anak dari pejabat pemerintahan di China. Dia diduga adalah sebagai bos besar dari sebuah agensi besar yang berada di China. Walaupun officially nama pengusaha tersebut tercatatnya bukanlah milik dia, tapi dia adalah orang di balik ini semua. Biasanya begitu ya, kalau orang yang memiliki uang banyak, biasanya mereka akan low profile, apalagi kalau uang tersebut dugaannya berhubungan dengan sumber-sumber yang patut dipertanyakan. Ada salah satu statement yang banyak beredar di media sosial China adalah yang diduga disampaikan oleh Alan Yu Menglong, intinya dalam bahasa Indonesia adalah di usia 25 tahun saya sudah terancam olehmu. Karena kan sekarang juga banyak ya video-video yang beredar dugaannya itu adalah suara dari Yu Menglong, ada yang video kayak ditarik, diseret, kemudian teriak-teriak. Ya, aku sih belum bisa memastikan apakah video itu real atau enggak. Feelingku sih sepertinya itu bukanlah video yang asli, teman-teman. Cuman ini sudah menjadi salah satu topik yang panas, bukan cuman di Indonesia atau negara-negara luar China, tapi di China pun juga seperti itu. Nah, diduga bahwa Xin Chin ini merupakan salah satu dari 17 orang yang berpesta di malam kejadian tersebut. Dugaannya bahwa ini bukan cuma sekedar masalah kayak asmara begitu, tapi lebih ke masalah katanya kayak money laundering atau pencucian uang. Maksudnya gimana? Kan si Alan Yu Menglong ini hanyalah seorang aktor dan juga selebriti dan juga sutradara. Tidak ada hubungannya dengan politikus atau pengusaha apapun. Nah, jadi dugaannya bahwa Yu Menglong ini tidak mau kerjasama untuk melakukan pencucian uang dengan harta-harta yang dimiliki oleh Xin Chin ini sendiri, teman-teman. Ini dugaannya ya. Maksudnya gimana? Bukankah dia seneng dong kalau artis-artis dicuci uangnya, artinya dia akan mendapatkan bagian. Modusnya gimana sih nyuci uang? Kalau di Indonesia kan modusnya gini, teman-teman. Ada nih orang kaya raya, mungkin dia mendapatkan uang tersebut dari korupsi. Misalnya dia korupsi 10 miliar atau 200 miliar gitu. Dan uang tersebut tidak dimasukkan ke bank, tapi disimpan. Kemudian dia akan coba kerjasama dengan orang terkenal. Itu sangat baik, kerjasama tersebut, karena pada saat dia usaha nih misalnya buat restoran atau buat kafe, mewah banget, ada artis terkenal mendapatkan publikasi luar biasa dari media ataupun juga sosial media. Nah, nanti dia menanamkan modal nih, uang tersebut mau dicuci, modalnya anggap aja 200 miliar. Nanti usaha tersebut ternyata bangkrut, hanya bertahan 1 tahun, tapi dari 200 miliar
berkurang menjadi 150 miliar. Jadi nanti pada saat ada pajak datang, akan dikasih tahu bahwa 150 miliar itu adalah uang dari hasil usahanya. Padahal usahanya bangkrut, tidak lancar bisnisnya, tapi karena mendapatkan publikasi di sosial media dan juga media massa ini akan menunjukkan, ini kan buktinya sangat terkenal, sukses sebagainya. Jadi itu adalah salah satu modus bagaimana uang-uang haram itu biasanya dilakukan pencucian menggunakan artis-artis terkenal. Dugaannya aktor Yu Menglong ini tidak mau melakukan hal tersebut. Nah, ada beberapa data yang seperti disampaikan bahwa dugaannya dia menelan USB atau flash disk yang banyak beredar di masyarakat China. Dibilang bahwa itu ada data-data untuk dia katanya agar tidak lagi dipaksa menuruti keinginan dari orang-orang tertentu, tapi dia menelannya. Apakah benar atau enggak? Tentunya bisa dijawab dengan hasil otopsi. Kan hasil otopsi itu juga bisa selain melihat waktu kematian dan juga penyebabnya, juga bisa melihat data-data ataupun hal-hal yang janggal. Apalagi kan ada indikasi bahwa aktor Yu Menglong juga diperlakukan tidak pantas. Nah, ini ada beberapa dugaan hasil otopsi yang beredar di media China, teman-teman. Katanya sih gini ya, ada seseorang yang mengaku bahwa ada suntikan katanya obat terlarang dan juga hal drugs atau hal-hal yang tidak seharusnya yang diberikan, dipaksakan ke Yu Menglong, bahkan juga dengan tingkat alkohol yang sangat tinggi. Nah, itu apakah benar atau enggak? Ya, data otopsi yang bisa membantah atau membenarkan semua ini. Terus juga dikatakan, beberapa sumber di media lokal China bilang ada juga kayak kuku, di kukunya Yu Menglong itu kayak ada bekas mencakar seseorang yang diduga ada indikasi dari DNA orang lain. Oke, ini kok sepertinya terlalu detail ya. Apakah benar atau enggak? Karena kan sampai sekarang penyidik masih belum menyampaikan hal tersebut. Cuman yang bisa kita lihat dari foto terakhir di lokasi TKP, yang paling nyata sih menurut aku adalah lokasi jendelanya sih. Kayak kalau lihat jendelanya teman-teman. Ini jendelanya di apartemennya Yu Menglong di lantai 5 tersebut di salah satu distrik di Beijing, China. Itu kan kelihatan ada kayak bekas, mungkin itu kayak tapak tangan ya yang kegeser. Apakah ini bagian dari luar atau dari dalam? Ini sidik jari jatuhnya. Dan masih ada sidik jari tersebut, bisa dicek nih sebenarnya sama tim Inavis yang ada di sana gitu. Apakah itu miliknya aktor Yu Menglong atau milik orang lain? Apakah itu dari luar ataukah dari dalam? Nah, itu terus juga bisa kelihatan ini sudah berapa lama. Biasanya kan sidik jari itu akan sangat gampang hilang pada saat dia itu terkena air. Nah, dicek juga di jam tersebut ada nggak hujan atau seperti apa untuk mengetahui kurang lebih jam berapa adanya sidik jari di kaca tersebut. Nanti ini bisa dihubungkan dengan waktu kematian dari hasil otopsi. Misalnya, oh ternyata diduga aktor Yu Menglong itu berpulangnya sekitar jam 3 pagi, dicocokin sama sidik jari tersebut kurang lebih jam berapa begitu. Tapi ini menurut aku sih akan bisa terbongkar kalau dari penyidiknya itu mau terbuka. Cuman kan kita nggak bisa menyamakan Indonesia sama di China ya, karena kita punya beda sistem begitu. Nah, di jendela berikutnya pun juga sama. Kayak ada bekas cakaran yang ada di pinggir besi-besinya. Itu kalau dicakar seperti itu berarti kan artinya ada nggak bekas-bekas di tangannya Yu Menglong? Kalau di tangannya Yu Menglong nggak ada, artinya bukan dia yang melakukan tersebut. Karena kan itu besi, tangan kan ya kalian tahulah lembut seperti apa begitu. Terus juga dengan jendela yang terbuka atasnya, di mana ada jaring-jaring yang terbuat dari besi untuk menghindari nyamuk dan juga serangga, itu kan terbuka. Apakah terbukanya itu di hari kejadian atau sebelumnya sudah rusak? Ini menjadi salah satu teka-teki yang sepertinya ditutup rapat-rapat oleh penyidik. Karena kita paham sih kalau dalam dunia hukum itu ada sebuah kejadian tapi tidak ada unsur pidananya, biasanya data-data sensitifnya tidak akan disampaikan ke publik. Begitu sih. Nah, kemudian juga terkait dengan foto-foto yang beredar, kan ada kayak beberapa rekannya Yu Menglong pada saat di hari kejadian, Kamis 11 September 2025, pada saat dia terjatuh di lantai dasar tersebut kan ada beberapa temannya yang datang, tapi justru malah menutupi wajahnya Yu Menglong dengan baju.
Nah, sebenarnya dengan tingkat knowledge yang cukup baik menurut aku, kalau kita menemukan seseorang yang sudah nggak berdaya, kita tuh nggak boleh nutupin, megangin, atau apapun, karena takutnya nanti ada jejak-jejak DNA dari orang lain yang terhapus dan juga tercampur. Masa mereka yang well educated tidak mengerti hal tersebut? Dan anehnya juga kan kita tahu ya bahwa yang menelpon polisi untuk meminta bantuan atau bahkan ambulans gitu, itu bukan teman-temannya yang menemukan pertama kali, tapi adalah petugas keamanan di apartemen Yumenglong di kawasan Beijing tersebut. Ini juga salah satu reaksi-reaksi yang menurut aku cukup aneh sih teman-teman. Jadi gak heran masyarakat di China pun sekarang mereka sudah tidak bisa lagi leluasa membahas case ini, tapi masih banyak yang yakin bahwa kasus Yumenglong ini bukan sekedar dalam tanda kutip adalah tidak ada keterlibatan orang lain, tetapi memang dibuat framing seolah-olah memang Yumenglong itu seperti itu. Ya, kita lihat nantilah perkembangannya seperti apa, dan apakah akan ada keajaiban dalam kasus ini, kita lihat nanti teman-teman. Sampai ketemu lagi di video berikutnya, yang menurut aku bisa ngerubah semua ini menjadi 180 derajat berbeda, itu adalah dari pihak keluarga. Kalau pihak ibunya, keluarganya, menemukan hal atau berani speak up, ini kasus pasti bakal dibongkar habis-habisan. Tapi kalau mereka diem aja, agak sulit sepertinya. Terima kasih sudah menonton. Kalau ada update terbaru, silakan kabari ke sosial mediaku, baik di Instagram, Facebook page, dan juga TikTok di Anjas Asmara. Sampai jumpa.